Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paiku dari Bekasi. Setelah saya ikut kelas 3-in-1 online Satvika Hipno Academy yang dibimbing langsung oleh Kiai Jamas, dengan kuasa, izin dan ridho Allah Ta'ala, alhamdulillah saya bisa mengamalkan ilmu beliau dan menebar kebaikan untuk orang lain. Saya berikan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Galilah potensi yang ada pada diri Anda dan kembangkanlah kapasitas Anda dengan ikut kelas 3-in-1 online Satvika Hipno Academy. Daftarkanlah diri Anda ke asisten atau trainer di kota Anda, atau hubungi Kiai Jamas di nomor 085727757040. Salam mantap jiwa, bebas merdeka. Back to all Satvika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dari tim profesional hipnoterapis Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Pada audio ini, saya ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang potensi dan kemampuan pikiran bawah sadar. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan berkaitan dengan potensi dan kemampuan pikiran bawah sadar. Hal pertama adalah pikiran kita itu seperti bawang yang berlapis-lapis. Secara garis besar, manusia mempunyai satu pikiran atau kesadaran yang terdiri dari dua bagian, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar adalah proses mental yang bisa kita kendalikan dengan sengaja. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah proses mental yang berfungsi secara otomatis sehingga kita tidak menyadarinya dan sulit untuk dikendalikan secara sengaja. Hal kedua berkaitan dengan fungsi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar mempunyai 4 fungsi utama, yaitu mengenali informasi yang masuk dari panca indera,
membandingkan dengan memori kita, menganalisa, dan kemudian memutuskan respon spesifik terhadap informasi tersebut. Sedangkan pikiran bawah sadar berfungsi memproses kebiasaan, perasaan, memori permanen, persepsi, kepribadian, intuisi, kreativitas, dan keyakinan. Hal yang ketiga yang akan kita bahas berkaitan dengan fungsi dan sifat-sifat khusus dari pikiran bawah sadar. 1. Pikiran bawah sadar bekerja terpisah dari pikiran sadar. 2. Pikiran bawah sadar dapat mendengar atau melihat hal-hal yang tidak tertangkap oleh pikiran sadar. 3. Pikiran bawah sadar bisa memikirkan satu hal yang berbeda dengan yang dipikirkan oleh pikiran sadar. 4. Pikiran bawah sadar bisa menyukai sesuatu yang mana tidak disukai oleh pikiran sadar. 5. Pikiran bawah sadar dapat mengendalikan aktivitas fisik tanpa disadari oleh pikiran sadar dan dapat mengungkapkan ide atau pikiran yang berada di luar jangkauan persepsi sadar atau bisa disebut dengan extra perception. Selanjutnya yang keenam, pikiran bawah sadar merupakan gudang penyimpanan memori. Yang ketujuh, pikiran bawah sadar sangat cerdas, jauh lebih cerdas, bijaksana, dan cepat daripada pikiran sadar. 8. Pikiran bawah sadar dapat memproses lebih banyak informasi daripada pikiran sadar. 9. Pikiran bawah sadar sebenarnya sangat sadar. 10. Pikiran bawah sadar memberikan respon dengan jujur. 11. Pikiran bawah sadar bisa berkomunikasi tanpa kita sadari. Dan yang terakhir, dari fungsi dan sifat-sifat khusus pikiran bawah sadar yaitu pikiran bawah sadar menggunakan bahasa simbol berupa perasaan dan mimpi. Baik, untuk beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi dan sifat-sifat khusus pikiran bawah sadar akan kita jelaskan lebih lanjut. Pikiran bawah sadar yang merupakan gudang penyimpanan memori ibarat sebuah komputer, maka pikiran sadar adalah RAM atau tempat menyimpan memori kerja dan memori sementara. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah hard disk yang tidak terbatas kapasitasnya. Apapun yang pernah kita alami dalam hidup kita, secara sadar ataupun tidak, telah tersimpan dengan sangat rapi di pikiran bawah sadar kita. Secara sadar kita mungkin bisa lupa karena kapasitas RAM pastinya terbatas. Namun sebenarnya kita tidak pernah benar-benar lupa
Ingatan-ingatan yang terlupakan itu bisa diungkap dengan masuk ke pikiran bawah sadar. Caranya bisa dengan hipnosis atau bertanya dengan pikiran bawah sadar melalui pendulum analisis. Selanjutnya, pikiran bawah sadar sangat cerdas, jauh lebih cerdas, bijaksana, dan cepat daripada pikiran sadar. Meskipun pikiran bawah sadar sangat cerdas, hal tersebut tidak berarti bahwa pikiran bawah sadar tidak pernah berbuat salah. Kadang-kadang, pikiran bawah sadar bisa menarik satu kesimpulan yang keliru apabila mendapat paksaan dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar sebenarnya sangat sadar dan responsif terhadap setiap kejadian. Pikiran bawah sadar dikatakan tidak sadar dalam pengertian bahwa manusia pada umumnya tidak menyadari keberadaan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar selalu sadar dan waspada, bahkan ketika pikiran sadar sedang tidak aktif. Misalnya dalam kondisi hipnosis. Pikiran bawah sadar mengetahui atau menyadari segala sesuatu yang ada di pikiran sadar, tetapi hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Pikiran bawah sadar juga dapat memproses lebih banyak informasi daripada pikiran sadar. Adapun penjelasannya bahwa pikiran bawah sadar dapat menangani 2.300.000 bit informasi dalam suatu saat. Sementara pikiran sadar hanya mampu menangani 7-9 bit informasi dalam suatu saat. Itu artinya, apa yang tidak ditangkap oleh pikiran sadar bisa ditangkap oleh pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar mampu memproses informasi tanpa pengaruh rasa bangga, prasangka, atau pengharapan. Dengan kata lain, pikiran bawah sadar adalah suatu potensi intelektual yang berfungsi pada kapasitas puncak. Selain hal-hal tersebut, pikiran bawah sadar juga mempunyai fungsi dan sifat khusus lainnya, yaitu dapat memberikan respon dengan jujur dan berkomunikasi tanpa kita sadari. Dalam hal memberikan respon dengan jujur, pikiran bawah sadar terhindar dari bias prasangka, penghakiman, pengharapan, pengelompokan persepsi, dan kerangka berpikir konseptual. Karena sebenarnya hal-hal tersebut merupakan sifat dari pikiran sadar. Pikiran bawah sadar terbebas dari pengaruh-pengaruh di atas dan mampu menghasilkan kesadaran realita yang lebih objektif. Persepsi dan pengetahuan pikiran bawah sadar tentang realita
bersifat langsung, tidak bias, dan apa adanya. Pikiran bawah sadar menyerap dan mengerti realita berdasarkan pengalaman nyata sebagaimana adanya, tanpa harus melewati proses pemberian makna atau penjelasan yang rumit seperti yang dilakukan pikiran sadar. Kemampuan persepsi, pemahaman, dan respon pikiran bawah sadar sama dengan yang ditunjukkan oleh seorang anak kecil yang masih polos, yang belum memiliki prasangka, bias, pengharapan, dan aturan yang kaku seperti orang dewasa. Itulah mengapa bertanya kepada pikiran bawah sadar adalah sama dengan bertanya kepada orang yang bijak. Pikiran bawah sadar juga dapat berkomunikasi tanpa kita sadari. Ketika kita sibuk bercakap-cakap dengan seseorang, pikiran bawah sadar kita juga berkomunikasi secara bawah sadar dengan pikiran bawah sadar lawan bicara kita. Karena persepsi dari pikiran bawah sadar sangat luas dan murni, maka pikiran bawah sadar bisa menangkap kesan yang lebih detail daripada kesan yang kita tangkap secara sadar. Pikiran bawah sadar kita dapat membaca isi pikiran orang lain, sehingga pikiran bawah sadar kita tahu kepribadian, perasaan, kejujuran, dan niat buruk dari orang lain yang pernah kita temui. Oke, penjelasan fungsi dan sifat khusus dari pikiran bawah sadar yang terakhir adalah pikiran bawah sadar menggunakan bahasa simbol berupa perasaan dan mimpi. Sebenarnya, pikiran bawah sadar selalu berkomunikasi dengan pikiran sadar untuk memberikan peringatan ataupun saran-saran ketika kita dihadapkan dalam suatu persoalan. Sayangnya, secara alami, pikiran bawah sadar hanya bisa memunculkan perasaan dan mengungkapkan simbol-simbol dalam mimpi untuk berkomunikasi dengan pikiran sadar. Sedangkan kita, manusia modern, tidak pernah dilatih untuk mengenali simbol komunikasi dari pikiran bawah sadar kita. Padahal sebenarnya kalau kita mau mendengarkan dan mengikuti saran-saran dari pikiran bawah sadar kita, kemungkinan besar hidup kita akan lebih baik. Demikianlah berbagai hal istimewa berkaitan dengan pikiran bawah sadar. Sekarang saatnya menggunakan potensi pikiran bawah sadar untuk meraih kesuksesan dan hidup yang lebih bahagia. Bisa kita mulai dari pendulum analisis, sebuah metode ilmiah untuk mengeksplorasi pikiran bawah sadar. Teknik spesifik menggunakan pendulum disebut dowsing. Insya Allah akan kita bahas secara spesifik di lain kesempatan. Baik, saatnya kita mengoptimalkan potensi pikiran bawah sadar kita, karena pikiran bawah sadar bekerja terpisah dengan pikiran sadar, mendengar atau melihat hal-hal yang tidak tertangkap oleh pikiran sadar, memikirkan dan menyukai hal yang berbeda dengan pikiran sadar,
mengendalikan aktivitas fisik tanpa disadari. Pikiran bawah sadar juga merupakan gudang penyimpanan memori, sangat cerdas, bijaksana, dan cepat daripada pikiran sadar. Memproses lebih banyak informasi, sangat sadar, jujur, dapat berkomunikasi tanpa kita sadari, dan menggunakan bahasa simbol. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dengan kami di audio edukasi hipnosis hipnoterapi kami selanjutnya. Tetap semangat, salam mantap jiwa, bebas dan merdeka. Back to our Satvika Indonesia. Wassalamualaikum.